02 sampai tercengang, ibu ini bongkar semuanya. Yang pertama adalah pada saat fase unggah C1 TPS, di mana banyak kejadian perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil unggahan, menggelembung, lalu diikuti dengan keluhan bahwa tidak ada hak edit C1 untuk KPPS. Kemudian saya juga melihat, untuk hak edit C1 ini saya baca dari dokumen BIMTEK itu sebetulnya ada diberikan untuk KPPS. Dari skenario-nya ada, tetapi dari berita setelah kontroversi ini meledak, saya baca bahwa KPU memberikan hak edit tersebut kepada KPU Kabupaten Kota. Terus yang ketiga, kontroversi lain adalah KPU menutup info numerik C1 dan D. Lalu unggah C1 dan D yang tidak tuntas sampai saat penetapan hasil rekapitulasi nasional. Kemudian kejanggalan lain adalah prosentase statis dari suara paslon. Yang terakhir, KPU klaim tidak memakai Sirekap. Saya dari sini, dari fenomena 3 pertama saja sudah menyimpulkan sesuatu bahwa sudah terjadi perubahan pada kode program. Sehingga hal ini saya simpulkan bahwa kontroversi yang terjadi pada Sirekap adalah by design. Sehingga saya anggap ketika KPU mengabaikan Sirekap dengan berdalih bahwa Sirekap tidak 2024. Sebetulnya fenomena kontroversi sengketa Pilpres kita sudah tahu selalu berulang dari per 5 tahun. Saya ingin membuka kotak Pandora ini dengan pengalaman saya sebagai perekayasa sistem dan juga pengalaman yang dulu sekali waktu saya baru lulus sebagai software engineer. Nah, saya mau memulai bahwa kita perlu tahu semuanya seperti apa rekapitulasi suara berjenjang. Karena ini adalah alur proses ini menjadi dasar dari suatu desain sistem informasi. Desain sistem informasi tidak akan berbeda dengan alur proses bisnis yang berjalan. Dimana kalau kita memahami alur proses bisnis ini, maka desainer bisa menetapkan apa yang menjadi requirement atau fitur layanan dari suatu sistem informasi terhadap semua calon penggunanya. Di sini saya mau menggarisbawahi atau memberi fokus pada fase TPS ya ke kecamatan. Di mana di sini adalah fase di mana C1 itu ada beredar. Pada saat pemungutan suara itu dihasilkan C1. Lalu dilakukan perhitungan ya yang menghasilkan C1. Pada saat pemungutan itu hasilnya adalah kotak suara dan hasil pencoblosan. Lalu dihitung pada fase penghitungan yang menghasilkan C1 hasil. Kemudian dari petunjuk yang saya baca dari Anda unggah bahwa itu KPPS lah yang mengunggah dan disimpan di database Sirekap. Nah, kotak suara dan C1 itu dibawa ke kecamatan. Di sini dilakukan rekapitulasi